بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa selawat dan salam kejunjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah sedih yang luar biasa dikala saya di tanggal 17 jam 8 pagi persiapan waktu Kairo, persiapan saya sendiri, terus tambah 2 anak, 1 anak saya Nadia Putri Rahmat, dan 1 lagi anak saya Cut Naila Nurmasito, yang pada saat ini anak saya berusia 14 tahun, yang 1 yang kecil. Maka kami berangkatlah jam 9 pagi waktu Kairo, berangkat ke bandara Kairo untuk melaksanakan safar ke Indonesia. Kami menggunakan pesawat Etihad Boeing 467. Kami melakukan check-in barang-barang kami, terus melintas imigrasi Kairo dengan keadaan alhamdulillah aman, dan kami pun duduk di kursi pesawat Boeing 467 Etihad menuju Kairo, Abu Dhabi. Dikala dalam pesawat kami istirahat penerbangan Kairo Abu Dhabi 3 jam, tibalah kami ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kami turun menjalan ke Long Etihad Bandara Abu Dhabi. Kebetulan saya member platinum. Saya berikan fasilitas member itu kepada anak saya berdua. Dia mengorder makanan seafood apa dia suka, dia enjoy. Saya terpisah dengan anak saya 2. Lalu saya menuju ke smoking area. Di situ saya duduk, dan anak saya perhatikan jarak jauh, penuh tawa dan canda. Dia menelpon keluarganya, adik-adiknya, kakaknya yang ada di Kairo. Hati saya sangat senang dikala itu melihat bahagianya kedua anaknya saya. 7 jam kita transit di bandara Abu Dhabi Internasional. Tidak lama kemudian kami melakukan penerbangan ke Indonesia. Kami pun mulai berjalan menuju ke gate 26. Maka kami melakukan check-in untuk masuk pesawat Etihad menuju ke Soekarno-Hatta. Di dalam pesawat anak saya bercanda dan mengganggu saya. Saya terhibur sekali. Bahkan anak saya melakukan fasilitas wifi dalam pesawat. Dia memberitahu kepada teman-temannya yang bahwa dia akan tiba di Indonesia di tanggal 19, dan dia ingin silaturahmi dengan teman-temannya. 8 jam perjalanan kami dari Abu Dhabi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah tibalah kami di bandara kecintaan kami, Soekarno-Hatta, Indonesia, Jakarta yang kami cintai. Maka kami mengisi data-data kami sesuai undang-undang yang diterapkan oleh panitia COVID-19 di bandara. Kami pun menunjukkan PCR kami yang kami bawa dari Kairo, dan kami mengisi data kami, alamat kami, segala macam. Pos demi pos kami lalui dengan aman. Tibalah kami mengambil barang-barang. Kami juga melewati
tempat istri barang-barang kami. Pas begitu kami keluar dari bandara, sesuai undang-undang yang diterapkan di Indonesia, kami pun wajib melaksanakan protokol kesehatan karantina mandiri di Wisma Atlet sebanyak 5 hari. Kami pun bergegas, barang-barang kami dijemput oleh keluarga kami di airport, dibawa ke Azikra, ke kediaman kami. Kami melaksanakan sesuai protokol kesehatan yang diterapkan oleh Republik Indonesia, naik bis Damri, maka kami dibawalah ke Wisma Atlet. Tiba kami di Wisma Atlet, maka kami melakukan registrasi, melapor diri, menyerahkan paspor kepada petugas medis. Lalu kami dilakukan PCR, saya dan anak saya dilakukan PCR untuk dapat kamar untuk melaksanakan karantina mandiri. Setelah dilakukan PCR, kami ke bagian kamar. Saya bersama anak mahasiswa Al-Azhar 2 orang, saya sendiri, jadi satu kamar. Kita berada di kamar 202 di lantai 5. Anak saya 2 orang dan kakaknya, Kak Lydia dan Cut Nailah Nomasita, berada di kamar 204 di lantai 4. Saban hari saya sebagai orang tua mencintai anak-anak saya dan memiliki amanah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya memanggil tenaga medis untuk minta bantuan kepada saya. Tolong belikan nasi buat kamar saya 3, buat kamar anak saya 3 setiap waktu makan, dan belikan UC One Toyson, susu beruang, buah-buahan setiap waktu makan. Selalu diantar. Kami tetap menjaga jarak dan selalu ikhtiar supaya kami betul-betul karantina. Tapi dalam setiap waktu senggang, waktu sepi, anak saya berdua selalu menghampiri ke kamar saya. Kami bercanda, kami tawa, dan kami selalu, waktu hari pertama kami bercerita supaya hasil PCR kita semuanya negatif, sehingga kita bisa kembali ke rumah kita yang tercinta, rumah kita, surga kita. Penantian PCR hasil pertama pun di hari kedua kami dinyatakan negatif waktu kami melaksanakan karantina mandiri di Wisma Atlet di Tower 9. Maka kami hari demi hari melakukan isolasi mandiri di dalam Wisma Atlet dengan penuh canda dan tawa dengan anak saya. Waktu sepi kadang sekali-sekali saya ngajak mereka keluar sambil saya canda anak saya. Saya pegang kepalanya, saya pegang keningnya, saya canda, saya kasih minuman kesukaannya. Di hari keempat kami pun dapat pengumuman bahwasanya penghuni yang kedatangan tanggal 19 diharap bersiaga dalam kamarnya dikarenakan PCR kedua dilakukan. PCR kedua dilakukan, kami menunggu di dalam kamar. Jam 8 malam, jam 11 malam, kami menunggu belum juga datang. Akhirnya saya dengan para ustadz yang ada di kamar saya, mahasiswa Al-Azhar, saya bilang, mari kita turun ke bawah, beli garam, dan kita beli minyak kayu putih. Kami pun meranjak turun ke bawah. Sebelum kami dilaksanakan swab PCR,
Setelah kami beli garam, kami bawa ke kamar. Di dalam kamar garam tersebut kami taruh dalam botol aqua. Lalu kami kocok sampai garam itu larut dalam air. Kami kumur-kumur mulut kami, bahkan air garam tersebut kami masukkan dalam hidung kami. Tidak cukup dengan itu, minyak kayu putih pun mulai kami masukkan dalam botol aqua dan kami isi aqua. Kami pun berkumur-kumur dengan minyak kayu putih dan kami hirup minyak kayu putih dalam hidung kami. Tidak lama kemudian saya menelpon anak saya, "Nak, mari ke kamar ayah. Sebelum dilaksanakan PCR yang kedua, ada baiknya kita kumur-kumur air garam dan minyak kayu putih." Anak saya ketawa, "Gak usah ya, insya Allah kita aman, insya Allah kita sehat, karena di Mesir pun kita sudah melakukan PCR." Ya sudah, akhirnya jam 12 malam tibalah petugas medis yang melakukan PCR kami di dalam kamar masing-masing. Selesailah kami di PCR kedua dan anak saya mengatakan, "Ayah, saya dan Kak Lydia sudah di PCR ayah." Saya sebut, "Saya juga udah." "Ayo ayah, kita turun cari pop mie atau apa." "Ya," saya bilang. Kami pun bergegas turun karena sudah dilakukan PCR dan kami tetap menjaga jarak, dan kami setiap turun menjaga sepi baru kami turun. Kami pun mengopi bercanda di luar. Tibalah jam 2 malam kami naik ke kamar dan kami istirahat. Keesok paginya kami diumumkan bagi seluruh penghuni dimohon untuk memasukkan ke kamar karena ada evakuasi yang kedatangan tanggal 19 positif COVID Corona. Maka hati pun kami bergetar. Saya sampaikan kepada Ustadz yang di samping tempat tidur saya, "Ustadz, tidak usah takut, Allah ada bersama kita, insya Allah kita sehat Ustadz." Kami gelisah semuanya satu kamar. Dan saya menelpon anak saya, "Nak, bilangin kakak Lydia dan kakak sendiri jangan keluar kamar dulu, ada evakuasi rawan." "Ya baik ayah, nanti setelah evakuasi keluar baru kita turun cari makan dan minum." "Ya ayah," katanya. Hati saya semakin bergetar dan saya menangis. Jangan-jangan anak saya positif, baru berkata dalam hati. Tidak lama kemudian saya dapat telepon dari kakaknya, Kak Lydia. Saya ditelepon, "Ayah, Nela adik kita positif." Saya tidak bisa berkata banyak. Air mata saya jatuh dan saya terdiam. Ustadz itu yang ada satu kamar bersama saya. Beliau menenangkan saya. "Ayah, tidak usah khawatir, karena di Wisma Atlet juga cukup dengan medis dan tenaga dokternya. Insya Allah Nela di karantina biar cepat sembuh." Saya pun tidak menjawab iya, saya tidak bisa berkata apapun. Anak saya dibawa, saya tidak bisa melihat. Anak saya dibawa, saya tidak bisa menemaninya. Saya pun mulai terdiam dan menangis. Dalam hati saya berkata, "Duhai anakku, betapa tidak berharganya dan berartinya seorang ayah. Kamu positif dan sakit. Saya sebagai ayah tidak bisa mendampingi dirimu dan tidak bisa menemani. Saya sungguh tidak berarti.
Saya hanya bisa berdoa kepada Allah supaya anak saya cepat disembuhkan. Lalu saya mulai bergegas dan cuci muka. Saya ambil wudhu, saya sholat istiqorah untuk anak saya cepat sembuh. Sehabisnya sholat, saya duduk di kursi sofa yang lusuh. Petugas medis pun datang mengantar surat kepada kamar kami yang bahwa Bapak dapat izin karena hasil PCR-nya negatif, dipersilakan untuk meninggalkan kamar ini dan kembali ke rumah dan mengurus seluruh administrasi di bawah untuk mengambil surat yang bahwa Bapak negatif COVID-19. Saya tidak bisa berjalan karena bukan itu yang saya harapkan. Saya sampaikan ke petugas medis, izinkan saya agar saya dikarantinakan juga dengan anak saya satu kamar. Saya menemani dia. Biarkanlah saya menemani. Saya siap untuk kena COVID juga demi anak saya. Petugas, tidak bisa Pak, ini aturan dan undang-undang. Saya paksa untuk saya bisa satu kamar, diantarkan saya ke kamar. Tidak bisa, karena ini aturan. Tidak lama kemudian saya telepon anak saya, ternyata dia sedang registrasi untuk masuk ke Wisma Atlet, tempat di mana penderita para COVID semuanya, kalau tidak salah di Tower 8. Anak saya mengirim foto, ayah, saya sudah 1 jam mengantri untuk dapat kamar. Lalu setelah 1 jam kemudian, dia mulai sama om-om petugas medis mengantarkan dia ke lantai 8 di kamar 808 lantai 4 di Wisma Atlet. Saya telepon anak saya, bagaimana situasi di sana? Ternyata di sana tempat kumpul orang-orang yang dinyatakan positif semuanya dan sudah penuh dan sesak sekali. Akhirnya saya khawatir, bentuk kepedulian saya dan tanggung jawab saya kepada Allah, kepada buah hati saya koordinasi dengan kakaknya, Kak Lydia. Lalu saya turun ke bawah, saya mengurus bagaimana caranya supaya anak saya bisa dipindahkan, jangan di tempat karantina positif Wisma Atlet, agar bisa dipindahkan ke hotel. Para dokter di situ menyatakan tidak bisa Pak, kecuali Bapak mau bayar mandiri. Saya pun sambut, siap, saya bayar mandiri, tidak apa-apa, tolong pindahkan anak saya ke hotel untuk lebih steril. Maka kami menghadap beberapa dokter, dapatlah rekomendasi untuk anak saya dipindahkan. Jam 10 tepat malam, anak saya dibawa ke hotel Hilton Hotel. Kami pun mengantarnya beriringan dengan mobil, antara ambulan dan mobil kami. Maka tibalah di hotel dan kami juga tidak bisa mendekat, harus jaga jarak. Anak saya pun diantar sama tenaga medis ke dalam kamar Hotel Hilton di lantai 8. Maka istri saya di Mesir dan anak-anak saya di Mesir, saya bilang kita wajib piket untuk menelpon adikmu yang ada di dalam kamar. Sementara kakaknya Lydia juga harus kembali ke Mesir lagi di besok harinya. Maka kami pun sebagai orang tua tidak bisa tidur, siang dan malam menelpon anak kami untuk menemani dia isolasi mandiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih di dalam hotel, dia karantina. Dia bugar, dia sehat, kami berikan semangat. Dan saban hari kami menelpon dan kami siapkan juga lauk pauknya, persiapan snacknya kami kirim dari Bukit Azikra menuju ke hotelnya tempat dia karantina. Kami racik air jahe campur gula merah sama kayu manis, juga jeruk.
kami antarkan lewat Grab. Kami isi dalam jerigen. Grab tersebut pun tiba di Jakarta di Hotel Hilton, diterima oleh security dan security mengantar kepada tenaga medis dan tibalah dalam kamar. Anak saya selalu konsumsi air tersebut dan obat-obatan yang diberikan oleh para medis dan dokter yang ada di hotel. Hati ini bergetar, dada ini terasa tesak, air mata tak henti-henti. Usia anak saya 14 tahun dan sedih, pilu. Saban hari air mata menangis karena sangat kasihan. Usia 14 tahun dia harus hidup di dalam kamar sendirian tanpa ada sanak saudara yang mendampingi. Hanya telepon yang bisa menemani dia, dan dia selalu tegar, selalu tersenyum. Dan inisiatifnya begitu dibawa ke karantina, dia bikin grup WhatsApp yang membuat saya pilu juga. Grup WhatsApp-nya dia kasih judul "Jangan Panik", dan diundanglah anggota grup keluarganya semua. Dia setiap saya telepon, dia berusaha untuk senyum dan ketawa, tapi dari lubuk matanya saya bisa melihat dia habis menangis. Dia tidak tunjukkan kepada kami. Saban hari dia menangis, tapi dia kuat dan dia sabar, tetap semangat. Dikala menelpon kami, dia penuh senyum dan canda, padahal matanya dia habis menangis dan dia sedih. Engkau sungguh kuat, duhai anakku. Saya lemah, saya tidak kuat melihat keadaan ini. Duhai Indonesiaku, engkau sungguh kaya, engkau sungguh makmur. Betapa banyak uang yang telah dianggarkan untuk mencegah COVID. Kenapa COVID di negeriku yang subur dan makmur ini belum usai? Ternyata ada yang salah mungkin. Entah Indonesia yang salah, entah penduduk negeri ini yang kurang disiplin. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah di bumi Indonesiaku dicabut dengan penyakit yang berbahaya ini. Semoga pengalaman ini jadi inspirasi buat kita semuanya dan jadi disiplin buat penduduk negeri ini. Dan kisah yang saya alami ini, mari kita memakai masker, mari kita jaga jarak, mari budaya hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa penduduk negeri ini. Terimalah taubat kami dan jauhkanlah keluarga kami, para penduduk negeri ini, dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Inilah kisah sedih saya, dan kisah nyata diri ini menyampaikan kepada sanak saudara yang berguna, yang berarti. Silakan dipakai, yang jelek silakan dibuang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, mami, serta kakak-kakak dan adik-adik, jangan panik ya. Allah pasti sehat kok. Kalian yang belum kena tetap pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Sehat selalu. Doain Allah biar cepat balik dan bisa bareng kalian lagi.